أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما. Ilmu fardu ain. Jadi yang bahasa ilmu fardu ain itu pada hakikatnya yang tiga, tauhid, fikih, dan tasawuf. Yang mana barangnya mungkin sudah kan hafal aja berataan sudah ya Allah. Tauhid barangnya apa? Oh, fikih barangnya apa? Tubuh. Tasawuf barangnya apa? Akal dan pikir. Di mana letak jadi yang tiga itu terhimpun manakala kita sebagai insan manusia berbentuk daripada akunya. Aku yang dimaksudnya mana? Kenapa jadi dikatakan bagi Allah adalah rahasia, bagi gawian adalah niat, bagi kita adalah rahasia? Kenapa jadi kayak itu? Kisahnya tuh kenapa jadi kayak itu? Bagi Allah adalah sifat, artinya menyatakan nampak ini adalah sifat Allah. Cuma kada disebutkan itu adalah Allah. Apabila kita menamakan itu adalah Allah, maka kita menempatkan sesuatu yang hadir kepada yang Maha Esa. Karena itu sebenarnya adalah hakikat. Apabila kita keluar daripada hakikat, ia mengatakan seperti itu. Jadi sesuatu hakikat itu tidak boleh kita ucapkan, baik di hati ataupun di lidah. Mau sudah tahu, ya, mengapa lagi di hakikat Allah? Mau sudah tahu kan, apalagi berhakikat? Mau sudah tahu, apalagi bertajalli? Mau sudah tahu, apalagi mengitik? Itu nih, tidak tahu. Amun belajar bolehlah. Artinya, amun belajar harus kabila juga kita. Artinya kada mulai naik kelas. Nah kita cari ini kan supaya naik kelas, jangan kalah satu aja jadi aja. Nah menyatakan hidup itu kan sifat boleh, bergerak, berdiam, panas, sifat boleh. Nah kenyataan yang ada di dunia ini adakah yang kata bersifat? Lalu kita apa nanti? Ini kita memperjelasnya supaya jangan ada keraguan. Adakah di dunia ini yang kada bersifat, teman-teman? Dan adakah sifat itu sifat makhluk? Oh, cari biar mana sifat makhluk? Oh, berapa? Ada kada? Ada kada belum? Hakikatnya. Jadi nggak tolong rahasia-rahasia ini jangan diberitahu kepada siapapun. Kalau mereka ingin mengetahui silakan datang ke sini atau bertanya. Allah memiliki dasar-dasarnya. Karena jumlahnya kan ada di kitab sini. Jadi belum rencanakan kitab ini karangan Syekh Muhammad Asad Al-Banjari ini yang tidak dimiliki oleh guru-guru, mungkin ditulis oleh dia juga. Per bulan di awal bulan. Di awal bulan malam Senin kita memerlukan ini, walaupun sedikit demi sedikit. Karena ini adalah kesimpulan dari semua fardu ain, kumpulnya di sini. Kita terus dengan awal Syekh Muhammad Salman Al-Farisi. Ben Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Adakah pikiran pada dakol oleh? Lalu sifat yang ada ini mana nih sifatnya?
Bagi kita rahasia Allah nih, bagi kita rahasia Allah. Rahasia tuin kata kau jadi sambat. Nambah garak, nambah diam, nambah jalan. Bagi kita ada rahasia. Kenapa jadi katakan rahasia? Disambat lah urut lawan tulang berjalan. Pikiran. Disambat lagi kira. Allah, nambah kehendak tuh bang. Disambat dah tuh. Hati ini bakal hendak lagi, sudah nyata. Supaya kita tahu kenapa benar-benar berada di dalam rahasia. Makanya para wali itu kenapa uji lah. Kemana-mana berdiam, mana aja makan itu. Bagi gawian kenapa aja ada niat. Artinya kenapa jadi tigakan bagi gawian atau adalah niat? Karena kita mewujudkan sifat niat. Aku sembahyang gawiannya itu kita wujudkan. Berarti diakui niat itu oleh sembahyang itu. Kenapa jadi kita merasa sembahyang? Kenapa jadi kita merasa bergerak? Tasilahu. Tidak dari tasilahu. Tasilahu itu biasa berdoain supaya arif. Namun biasa orang menengkeras itu sebenarnya kafir ya jadi. Cuma ini tak ada yang menolak. Kita jangan kayak orang. Dia aja, masing-masing sudah kelasnya. Oh ini ada garis-garis yang keras, karena tempatnya perlu dikeras di sini. Kenapa? Oh di sini gue nak kata kedua sembahyang keras. Oh supaya tahu gue itu adalah kafir, gue itu adalah jindik. Makanya sampai bagi kita adalah rahasia. Bagi dia adalah niat. Sudah disampaikan. Innamal a'malu min apa aja seluruh dunia ini apapun ada yang ada di niat. Apa ya kira? Ini namanya ada kalau ada niat. Anak minum wah habis sih orangnya bisa dan mau pasien minum. Namun pengerjaannya bisa tertunda. Tapi setelahnya bisa minum. Itu sebab kena hubungan. Kalau niat membagi kembali kepada Allah tadi, langsung aku sembahyang. Yang biasa dibaca tadi kan asal tarakai. Ayin. Fardu karena gawiannya niatnya tadi aku sembahyang. Sembahyang fardu artinya kefarduan atau sunat gawiannya lah disambat mulai dari sembahyang baik sunat atau fardu. Bila disambat lain pasti digawi lain. Namun gawian sembahyang mau lah ada di apa ya niat tadi ampun si niat tadi. Jadi situ itu terhimpun lah nomor-nomoran terhimpun. Bagi kita kenapa jadi insan di situ banget. Kita ini barangnya aja amanah sementara. Tapi amanah tersebut bukan menjadi milik kita. Jangan diakui itu milik kita. Itu milik ampun sifat tadi Allah larannya. Itu kan kembali kepada Allah. Bila kembali kepada Allah, bila barang tersebut ada cacat, maka akan menjadi jawaban. Nih cacat nanti amanah ini. Pendengaran, telinganya nih maksudnya matanya ada cacat, artinya yang merusak daripada hak-hak yang ada di sini berarti akan dipertanggung jawab. Contoh yang memberikan amanah dan jaga amanah sampai tangan kita ambil atau telah sampaikan kepada si anu yang amanah ini ternyata cacat. Kira-kira minta pertanggungjawaban atau berdiam? Nah, pertanggungjawaban karena nih biar garunum pasti bertakun juga kan apa tadi alasannya tempat kada bagi barang di dunia amun alam bang apa alasan kalau dijadikan alasan gitu ya Allah kalau sembahyang saya pinggang ya Allah kalau sembahyang anu pada bahaya nih awak berdiri kan syarat ada. Jadi semua yang ada di dunia ini akan menjadi tanggung jawab bagi kita tanggung jawabkan.
Nah, jadi semua alam ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan amanah ini. Mulai, kira kira keperluannya kan untuk memenuhi kebutuhan ini, makan, sandal, apa aja untuk memenuhi kebutuhan ini, supaya jangan menjadi alasan. Iya, ada kembali ke rahmat Allah. Kembali ke rahmat Allah. Kembali nama pun seorang, nama pun seorang loh. Ada kan pun seorang di sini. Apa silahnya tadi ada merasa sedikit, ada ampun seorang. Merasa sedikit ini memang bermasalah kayaknya. Kita ini jangan hendak bermasalah. Nah apa aja, dengaran sedikit, walaupun sedikit, tetap ada pertanggungjawaban. Artinya ada bahasa orang untuk klarifikasi. Nama di dunia masih dipahami, di situ apa dipahami lagi. Kira ada pertanyaan, coba lebih tajam lagi. Suka aja biar tuh betakon kayaknya. Lebih suka ditanyakan. Karena yang anda pulang tuh kita tuh sama-sama kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulullah. Inilah sebenarnya para doanya. Amun masih mangkal tuh ada perdoain karena perdoain itu murni. Murni artinya kembali kepada Allah. Semua untuk kembali kepada Allah. Apa yang bisa kita miliki? Bagi rahasia tadi kan karena bagi insan rahasia, kenapa aja rahasia? Bagi kita apa yang kita dapat? Mengetahui apa yang kita dapat ya? Yang kita dapat itu apa dari rahasia itu? Ketenangan, kesenangan, kegembiraan. Ada orang makan sesuatu nyaman, manis tuh, ada senang. Ada loh orang habis sembahyang tuh sedih. Aku sedih pada sembahyang tadi. Ada lagi kira ya. Kenikmatan tentang aku tadi nyaman, tapi aku sedih. Mau itu. Ada lagi kira. Ada lah ya, ada lagi. Ada dahulu. Nah itu yang kita rasakan. Lalu kesimpulannya apa di situ? Ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah. Maulah lain. Aku sampai yang gelisah. Ada dipanggil tuh karena gelisah tuh. Nyamannya para doa itu sebenarnya nyaman aja kita memahaminya. Cuma menuntutnya kalau pihak Muhammad Bahari sudah namanya. Dari sekian banyak tuh, kemungkinan banyak berkurang. Kenapa? Padahal karena ketinggian. Nah ketinggian tuh hendak menempati, memiliki itu merasa tinggi sebenarnya. Kalau kita kan tidak ada memiliki, nah apa pikiran kita tinggi itu mana? Bahasa tinggi itu adalah memiliki sehelai bulu aja ada di kita. Berarti tinggi rendah bahasanya itu. Nah paling rendah Allah. Memang tinggi itu kurang tuh hendak memiliki. Itu tinggi. Nah, kita dapat dimiliki. Awalnya kadada. Kembali ke dada juga kenapa dituntut dari sedetik air ada hina pak sebenarnya cuma letak keluarnya aja hina sambatannya tapi banyak kami stok lagi dari mana lagi keluarnya memang simsalabim. Cuma hina dan perhatian tadi sehina-hinanya di hadapan Allah tidak ada perbandingan apapun.
Bila kita merasa diri kita mulia, berarti Allah tidak akan memuliakan. Berarti balasannya apa? Hina enak. Allah akan menghinakan diri kita aja tahu apa ya. Dihinakan Allah dia dapat orang ya. Bila kita merasa hina berarti Allah akan memuliakan derajat kita. Urusan Allah itu bukan urusan kita. Itu hanya memperjelas tentang itu tadi. Supaya kalau kita mau bedakan mana insan, mana Muhammad, mana Allah, dan mana gawian tadi. Karena kita kata keluar daripada tauhid, fikih dan tasawuf. Aku bertauhid ya, tapi masih mau keluar tauhidnya. Ayo orang tauhid, orang tauhid itu diam. Karena tauhid itu kan adalah di ungkap-ungkap, nih roh nih, bahasanya diungkap-ungkap padanya, warnanya rohnya abang, rohnya hijau, kuning atau apa saja. Nah bergerak nih dalam roh, itu orang bergerak awam misalnya itu semuanya rusak, campur dengan hal-hal yang lain, kajian-kajian yang lain, yang menyimpang. Ada guru yang nggak paham juga tentang ilmu padahal kan angka itu pasti silahu. Padahal gurunya itu kan bertanggung jawab kan. Dikira gurunya itu sudah menyampaikan itu sudah itu bukan urusan kita lagi. Tidak seperti itu. Awalnya kita mujurakan orang itu sudah. Nah ini sebenarnya lah hakikat ya umpamanya. Lalu aina apa hakikatnya? Apa hakikatnya? Tak pakai ini sampainya meninggal atau gurunya betul bawa urusan kira gurunya apa? Ini ilmu perdoaan ada di dalam anjir, makanya perlu sanad, perlu perintah. Bila orang memerintahkan sesuatu tuh, nah tolong papasangan nah ini nah. Berarti orang memerintah itu paham dengan lawan dari perintahan sudah aman manjurah nggak ada paham. Orang nyatok paku, paling antara papan non kasau atau gelar dipakunya di higanya tumbuh seharusnya. Beda angkat yang bos, angkat non bos. Silakan hakikat paku itu tersembunyi. Kenapa jadi mencoma? Berarti lain paku. Guri biasanya. Ada pertanyaan ya? Kita malam ini mau melayakan aja gimana? Ya, sudah mendapat izin dia sudah. Barangkali kita sebulan sekali membuka kitab tentang ini. Iya, beberapa tahun juga ini nih, ayo habis. Papai, karena barangnya oleh Jawa Milwan Serang, barangan si Muhammad Asad bin Abdullah Al-Banjari. Jadi kesimpulan itu ada di sini semua. Kitab-kitab itu kesimpulannya ada di sini. Karena apa? Karena ini hakikat sudah di dalam hakikat. Ma'rifat sudah di dalam ma'rifat. Ada pertanyaan pen dulu. Ya, kita melanjutkan selanjutnya kemarin. Dari sini yang menyatakan hidup adalah sifat barisannya aneh di dunia ini sifat. Misalnya kita memandang Bila ada bersifat berarti mati. tadi kita memandang misalnya hewan binatang itu nah Sama. Cuma sampai tanya ya. Nah membedakan tuh akal. Akalnya ada, pikir kan ada binatang. Kalau dibahasakan akal dan bahasa manusia tuh insting bagi binatang. Kalau pikirnya ada. Coba tampar yang salah, pijaknya. Biar yang akan melihat. Ini insting. Kalau disambat insting, manusia insting lah. Nah, itu lah. duduk bisa kita memandang binatang nah itu nah Bisa. sifat. Apakah berlainan? Apakah binatang untuk sapi nih? Sapi itu apakah melihat? Apakah sapi itu tole? Apakah sapi itu bisu? Apakah sapi itu ada bergerak atau belain tak ada minian? Kalau manusia ini belain kita.
Adalah perbedaannya. Binian, nakian, ya sama. Cuma beda tadi kan akal, pikirannya ada dah, akal aja adanya. Kalau ada akalnya ya punya makan, ya punya minum. Pikirannya ada dah, pikir itu artinya memiliki sesuatu yang apa yang diinginkannya. Oh aku nih sampai, aku nih anak rumah, namanya ada pikirannya mau rumah, mak nyaman pak. Ya tahu urusan itu, ya pikir ada dah. Nah, akalnya tuh sampai ada maksudnya lapar makan, ada tahu urusan pun siapa, ada tahu urusannya. Nah, itu nah. Jadi kita dipikir, akal pikir aja nang pikir tadi. Ada insting kalau bahasa binatang. Bagi manusia berarti lengkap akal dan pikir. Karena akal itu adalah menjahirkan pikir. Dikirakan dola apa itu? Begawi dijahirnya kan, jatuhnya bakal. Pikir tuh kalau mau pakai nak mau pakai sambil juga, nggak sambil pikir dia contoh tangan tuh. Aku jatuh lopet tarus ya, jatuh sini tuh jatuh kayak dia, kenapa anda? Lain dirinya asli, kenapa ya? Kita makan jinet bisa melihat paku dua matanya, orang sebutin ini dua penglihatnya. Bau bari kan mau anak-anak, catok kepot, sangat dipaskan aja ini jatuh ketawanya. Kalau namanya jinet, namanya nyet sapu, macam-macam itu lah. Jangan pikir yang ada jalan lagi akal aja. Kali bisa menipu. Kemudian kita kembali kepada selanjutnya. Mukhalafah kemarin artinya tidak ada perbandingan dengan sesuatu apapun. Artinya tidak ada menyerupai. Menyerupai itu bahasanya itu apa aja, walaupun satu titik halus lagi pada suatu apa sih bahasa ujung rambut atau ujung bulu ada sesamanya. Walaupun di pikiran sesamanya ada. Mehiri-hiri umpamanya di halus itu ada lagi bahasa dasar ada lagi. Lalu maknanya dari tanda bersalahan itu apa? Semua. Bila ada terlintas, berarti tas subhanallah, maha suci Allah. Ada dan kayak itu bagi akal pikirnya. Dasar seorang juga nah, itu kembali kepada aku itu rahasia, bukan berarti apa ya Allah aku nih ya Allah ya mau kayak itu pulang lupa pulang andaknya maksudnya diakui tadi rahasia aja ya. Kalau bang diakui deh ya Allah aku salah ya. Tadi memandang pian seperti ini pian itu maha suci namun malah dauk orang batal sembahyang. Walaupun bujur, tapi batal sembahyang. Macam-macam aja kan sudah. Jadi tidak ada suatu pun yang serupa dengan dia, yaitu Allah. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kenapa jadi Allah itu disebut maha mendengar lagi maha melihat? Sekecil apapun sangkaan kita dalam gerakan atau perbuatan Allah itu maha melihat. Maha mendengar bang, di dalam hati aja sedikit ada menyerupai, maha mengetahui. Ya. Makanya ini kan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Hanya laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Selanjutnya yamuhu binafsi. Ada yamuhu ta'ala binafsi. Artinya Allah itu berdiri sendiri.
berdiri dengan zatnya tanpa bantuan yang lain. Artinya dengan bantuan lain itu perantara apapun melalui ciptaannya, Allah itu tidak membutuhkan apa yang diciptakannya. Kalau Pak lantaran Allah itu berkuasa karena ada ciptaannya tadi. Lalu di mana garis besarnya? Bagi Allah adalah sifat. Itu pandangan. Tetapi Allah bukan sifat. Kira pahami? Bila Allah sifat menempatkan pulang kayak paham? Dipahami? Pahami Allah, paham dipahami. Allah itu bukan sifat. Bukan. Sifat itu menandakan bahwa Allah itu kan sudah ada. Allah itu adalah ada. Adanya Allah itu di mana? Adanya sifat. Sifat alam. Termasuk ada sifat daripada diri kita. Tetapi Allah bukan sifat. Allah itu adalah nama. Nama pada syarat. Si ampunnya nama. Siapa ampunnya nama? Oh, tadi sudah. Oh Allah. Oh Allah atau atau macam-macam. Karena itu. Jadi jangan kita berat-berat ini sudah. Bila sudah diam, dan ini sudah. Diam aja lagi sudah. Ya, ada hancur, ada kira ya. Kayak itu paling pajit, tolong. Ya tolong. Pada hakikatnya, ini kita paham dengan bahasa ini. Pada hakikatnya dia adalah Allah. Nah, sudah disambatnya, tapi kenapa disuruhnya menyatakan bahwa itu adalah Allah? Lalu jadi Allah ya? Allah bikum. Kita sudah nyata itu dalam hakikat. Adanya pada hakikatnya. Yang baik kita kan artinya yang sebenarnya. Bila yang sebenarnya itu berarti kita berada di dalam hakikat aja lagi sudah. Ada perlu hakikat lagi. Di dalam hakikat lagi kita keluar lagi berarti ini. Kira dia mulai. Di mana Allah itu jadi bukan sifat. Di dalam surah Al-Ankabut 29 ayat 6. Innallaha laganiyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya. Artinya tidak memerlukan sesuatu apapun di alam semesta ini. Artinya tidak memerlukan itu artinya kada sebab bagi Allah lah sebab kita. Kalau Pak Allah ini jangan ada bantuan makhluk, lalu Allah itu kada bersifat. Ada dalam makhluk tetap yang bersifat. Berarti Allah bukan sih sifat. Hati pulang tak bolak-balik lah. Hati-hati. Menhandak kita boleh nyaman. Ya berbentuk karena artinya berbentuk dalam artian tadi menyatakan sesuatu yang katanya kepada yang muhaddas. Contohnya ini aja kita ada kodrat. Nah, ini kan pun kodrat, tapi kenapa dia hendak situ Allahnya? Padahal kodrat itu ada jauh lah punya sifat. Tapi Allah tadi bukan sifat. Garis besarnya di mana Allah itu bukan sifat. Mesakan asmanya bila mesakan berarti tunggal ada lagi nama-nama lain. Kenapa dinamai lagi? Artinya terhimpun sudah. Kesimpulannya kan secara umum Allah juga
Karena kehimpunan daripada sifat itu cuma kita kadang menyambat itu Allah. Napa salah tasilahunya orang-orang itu menyambat itu Allah. Kada sengaja sebenarnya tuh dia kada paham. Apakah salah seseorang itu mengatakan yang bergerak badiami Allah? Apakah salah? Ada salah. Bisa bujur. Gimana tasilahnya ini menuduh Allahnya itu yang tasilah. Berarti Allah tadi bergerak badiam karena ada tangan benar ya. Jakanya kada tangan berarti Allah kada bergerak badiam. Gimana beda? Kita mau. Ada sombong tujuh matahan guru-guru lainnya sih masa menjadi. Bahasa maha tadi jangan lagi disebutkan sehal-halusnya kepada ciptaan. Itu dikatakan maha karena. Walaupun ada sedikit. Artinya alam semesta itu kada ada lagi nih. 7 lapis langit 7 lapis dulu. Bumi ada barang di antara tiga duanya nih. Ada. Diumpamakan atau apa-apa. Artinya Allah itu berdiri sendiri. Apa aja? Kodratnya, iradatnya, samaknya, bahasanya, alamnya tidak membutuhkan sesuatu apa yang dia ciptakan. Apakah gara-gara talinya kita kada betalinya lalu Allah tutule paling Allah sifat tutule ngarannya ada apa itu sifat ini sifat barangnya oleh. Tadi dikatakan tuli tadi sifat sama ada lagi di situ. Biar curang dia entah orang tuli. Ini kada ada respon lagi. Berarti kan ada keterbatasan makhluk yang diciptakan. Ada pertanyaan kan? Jadi menurut orang bahwa masalah ilmu tauhid yang dibelasi usah bisa jawab malah pahit. Yang paham juga nya. Ya pahamnya memang seperti itu. Kalau kita mau pasti kena kan malah sebujur pulang kan. Nah sebujurnya kayak ini kiranya mulai awal kan. Malih aja malah pahit. Nah, ini apa ini kan berlian nah. Jadi tanpa apa? Ini akan tahu di berlian. Kata apa ya? Padahal ada kayak kambing nah. Ini mencalonon, tapi batu juga, batu biasa. Nah, kalau emosi jadi masalah, hanya pas orang terjerumus. Jangan tahu kata sampai rumah. Seorang malah gurumu sudah tahu ini bujurnya salah tatap aja ini. Hanya pas orang apa masalah. Ini kata penting. Apa aja yang bahasa dikatakan di situ? Siapa? Tunggu waktunya kan ada dan perintah suruh menjaga pendampingan. Artinya jawab sebatas apa yang pian bisa. Artinya nang mutiara aja dibongkar. Maka itu ya nang batu-batunya barang belum basah barang. Nah ciri-cirinya kayak ini batu intan tuh rumahnya. Jangan sudah basah. Sudah basah dengan seorang deh. Ini di kurang bentang malam mana. Atau guring enak tentang murah. Janak paham lah, guring janak paham lah. Guring janak paham lah. Kita tuh kada merasa kita tuh dijuntan orang. Man merasa bangun orangnya. Kita tuh kada merasa ilmu kita dijuntan orang. Ini kada ada basic, timbul basicnya. Paham lah. Bahasa guring ngarannya. Guring orang mencontoh tuh orang jaga tuh copet atau rampok lah ya. Atau pepaksaan tuh. Kisah kan aku naik ngomongin anak sana. Merampok. Binapsi itu artinya tuh
itu artinya kejam ya. Jadi apa bahwanya itu kan biasanya kan nafsi ini kan Nafsi itu iya Allah sifat nafsi ya sudah. Artinya sesuatu yang kadang kau dipandang lagi. nafiakan Karena berarti dia dalam rahasia sudah. Disambat. Mana salah kalau. Makanya Pak, wujud artinya ada. Nah, ada itu wujud tadi kan masuk sifat nafsi ya sudah nih. Wujud tadi. atau mungkin gua di nafsi ini masuk tauhid zat kan masuk tauhid asma mungkin atau misalkan Itu kan. Nah, itu sudah gantung posisinya. Bahasa tauhid nabi nafsi yamuhu tadi artinya berdiri sendiri kan. Berdiri sendiri artinya berdiri sendiri itu karena kawat disambat itu lagi. Dan kata kawat dikesah lagi. Apa aja tidak ada ketergantungan dengan apa yang sesuatu yang diciptakannya. Berarti esa ada bahasanya tunggal. Sudah. Kada ada lantaran, kada ada sebab. sama lah pengertiannya dengan Sama apa? Sama. Nah, makanya nampak desakan sudah udah kemarin itu sudah. Apa desakan apa? Asma jat asma sifat apa? Ya itu sudah, esa sudah. sudah dinafiakan Yang lainnya kalau qul huwallahu ahad kena kembali kepada wadani ahad satu biar esa sama aja tuh coba esa aja berbeda tinggal meletakkan aja lagi. Jadi garis besarnya Allah tidak memerlukan sesuatu yang ada di alam semesta. Artinya memerlukan apa aja, mau sabuk kah, jaka kah, apa aja disambatannya aneh-aneh itu. Ya pada Allah ini, nah tuh juga tuh sama keselahu juga tuh. Berarti Allah tuh memerlukan tempat di Jakarta deh. Di Jakarta ada Allah menggerakkan, berarti Allah tuh membutuhkan, artinya memerlukan tangan ini. Lalu yang bergerak ini adalah kita bang, mana kodratnya? Yang bergerak adalah urat lawan tulang. Karena menjadi rahasia dibungkus dengan kulit. Kulit sambat. Kalau apa kulit berjalan deh. Kulit berjalan lah ini, kulit manusia ini berjalan. Dibungkus kulit. Kesembunyian urat lawan tulang tadi. Daging aja berjalan lagi. Ada orang menyambat dagingnya lama kalau berjalan mau. Nah kalau berjalan itu apa? Urat tahun tulang. Tulang di mana salahnya? Pemainnya. Urat mana? Lah, lama kada ada tenaga lagi untuk menarik menggerakkannya. Lintok sudah. Ada tenaga lagi ini untuk menarik, mengancangkan, mengadulkan. Nah, mengadulkan untuk berjalan. Ada lagi. Berarti urat lawan tuh ular. Tadi beda itu badan itu biar jangan paham surang pulang tidak akan paham. Kalau kada pernah mengaji tentang itu pahamnya rahasia-rahasia itu. Mutiara atau disimpan itu. Nah, yang lainnya ada pertanyaan lagi. Jadi semua itu sudah berdahulu dah. Ada ini penjelasannya aja lagi. Sudah berdahulu dan pencatat tidak.
Berarti ini kan masih sifat salbiyah nih. Nah, kita mana manawiyah lagi. Manawiyah ini ya kembali itu tadi Pak sudah. Tuh manawiyah tuh insan tuh manawiyah gimana? Sifat aninya gimana? Muhammad Fatih. Jadi ini saling berhubungan tuh. Berhubungan tuh. Apabila disambat, ya kembali kepada sifat nanti. Mau lah salah kira. Mau salah tadi tersambat itu tadi. Pak bawa kesimpulannya. Kesimpulan juga tadi ya di Allah tadi langsung kesimpulannya di Allah untuk bawa-bawa. Dipandangkan salah lah, ada salah. Cuma salah mandaknya, kadar pas mandaknya itu aja dah. Biasanya kalau orang kadar pas paham itu sudah. Dipandangkan salah yang lain ada juga. Itu aja juga. Salah mandaknya. Kata keluar ini biasanya. Marifat tak keluar. Nah, yang mana dan biasa tak keluar itu kira sesuatu tak keluar itu nyaman kan? Sesuatu yang tak keluar nyaman kan? Ada yang nyamannya, nyaman yang simpul juga tersembunyi. Apa aja yang tak keluar ada nyaman. Ketiak nih harusnya ketiak bongan aja yang benar. Apalagi lain jelas. Lagi tanya kan, ya tolak kan. Itu kita ingat pengapalan pada diri kita nih. Nah itu ada rahasia kita sembunyikan di situ. Cuma tersimpannya dari Asmaul Husna itu terhimpunnya di situ di Allah tadi. Makanya huwal awal wal akhir itu di Allah bisa juga karena Allah itu kapan dirinya namanya. Siapa yang beri nama? Allah juga yang beri nama itu nama kok. Siapa namanya yang pertama? Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ya kita menyambat dahulu. Allah Muhammadur Rasul. Ada yang itu kenapa disampaikan? Itu kenapa? Kesimpulan akhir. Ini kita membicarakan tentang yang ada di diri kita. Biar kita ada paham tentang ini dulu kita langsung kasih tahu. Ada kena panas bumbunan. Nah ini dari panas bumbunan tuh enak. Paham aja panas bumbunan. Jelok-jeloknya kada paham tuh. Sama belum jauh. Lalu Allah yang awal, Allah yang akhir, nama kan? Bagi kita ada nama. Jadi ini ya, sebenarnya fardu ain dan ilah sebenarnya tauhid. Namun masih ada sedikit aja itulah tauhid lah. Ada pertanyaan dia? Ada pertanyaan dia? Ya itu kenapa? Menurut taruh betak pun. Anak pun pian lagi betak. Itu kan sudah rahasia. Kita berrahasia aja lah, beri diam aja. Ada yang berrahasia kan padahal kita sama. Oh itu. Ini kita berdua aja. Nah, maunya rahasia kita. Anu kan tadi kami panggil berdua jalan jalan tapi rahasia. Sudah mendengar kan? 3 jadi ini. Rahasia lagi lah. Ada rahasia lagi. Anu kan kawan ikam tuh kayak ini. Pokoknya kita berdua aja lah. Jadi kan kawan akrab kok. Oh, tadi kami kan dua panggil kawan kok. Tapi ini rahasia kita aja lah. Jangan sampai yang anaknya. Oh rahasia itu. Rahasia benar.
artinya pribadi. Itu bahasa rahasia lah. Aku bagi rahasia, aku rahasia kita pribadi. Sahabat ini lain tuh, sahabat ya lain. aman barana ya tapi masih menghakikat saya kira mau apa. Nah, tapi luput lah, kita paham ini ilmunya. Nah, kita sudah paham rahasia sebenarnya. Kita pandang, kita lihat, kita rasa, dirasakannya, dilihatkannya, didengarkannya. Nah, kembali kepada sifat tadi pulang. Apakah di sahabat kita ada pendengar? Nyata kedengaran. Apakah kita ada pemandir? Nyata bacaannya. Allah. Makanya akbar tadi sudah 3 di situ sudah himpun. Diam di dalam diam nggak bisa dikatakan seperti itu. Diam di dalam diam. Diam aja tak yang butuh. Main pulangnya tuh. Kok ada diam marahnya itu bengong apa? Hati bengong dia tuh bau-bau gini keluar tuh. Nah dia tuh bawa keluar. Ada kalau kita membacakan sedikit bukan namanya. Mukadimahnya barang. Jadi kita insya Allah di awal bulan barangnya sudah di sebelah. Soalnya kalau perlu cepat ini. Kalau kau yang jenis ini kau cepat semuanya ini langsung dipakai. Kalau ini kita biar menerjemahnya kali. Artinya tetap bergerak, tetapnya bergerak. Berarti ada pertanyaan pian lah. Ada pertanyaan pian. Iya. Ada beban. Dan ada sifat hayatnya artinya hidup mana barang Ini kan ada tahiroh sirohnya. Hidupnya siroh bila wadah kita nih. Makanya tauhid ngarannya, tauhid itu artinya tunggal. Atau hakikat. Cuma disambat laruh ini. Nah ini. Bila disambat jiwa barangnya. Hidupnya jiwa di mana ya napasnya. Tapi ini bagian gawiannya siroh. Menandakan hidup dia di jantungnya. Ya tauhid ngaranna. Tauhid yang liar ngaran barang ngata. Sampai koroh upot. Siapa bilang tuh upot aja. Jadi roh itu bahasa roh itu artinya yang meliputi dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kalau pang roh itu ada betangan, ada bebatis, ngarannya riput. Itu kalau dibicarakan lagi sudah bahasa riput itu. Kalau di dalam bahasakan itu apa roh itu masuk ke misrah. Paham kan misrah? Misrah bahasa misrah itu paham? Kada ada celah lagi. Jangan nyaruh tuh kalau ada di ujung rambut sebutin aja mati guguran rambut tuh. Tapi itu kita nang gugur dan tubuh nanti adalah masa. Kita ini masa juga nih katanya nih. Masa 60 tahun mati. Itu masa ya kan. Hubungannya itu lain lagi saya pulang. Masa itu ya umur. Kalau dia sembahyang tuh ya apa? Dia sembahyang apa masa tuh? Dia sembahyang tuh apa masa tuh? Diawali dengan takbir di hari yang salah. Atau bagi takbir adalah berdiri betul sebetulnya itu masa ngarannya berapa rakaat masa setara taingnya masa ngarannya. Jadi masa itu ada keterbatasan. Nah, 60 tahun berarti dari sehari sampai umur 60 habis masanya sudah. Jadi kita 42 tahun harus cerdas. Hah? Mana? Nah, iya. Masa tadi ya kasar taala tain di waktu mengangkat takbiratul ihram.
Kalau di dalam sembahyang itu dikatakan adalah apa tadi? Ingatlah. Hah? Berdiri betul. Berdiri betul di mana katakannya belum? Nah, di dalam dirinya niat tadi. Berdiri betul. Kitabnya mana? Berdiri betul itu ada di mana? Hah? Di mana ya katakannya? Yang kitab mana ada? Sembilan. Tadi itu caranya itu ada tuh. Tadi itu. Cuma ini sudah simbol di sini, mungkin mencari lapahnya kita. Untuk kita dapat. Allah masalahnya berapa detik? Lalu dibahasakan tuh jauh panjang tadi harapannya ya Allah. Berarti Allah berapa harakat sampainya? Sejak melebihi itu arakuan ngarannya. Atau di bawah itu berarti kalau percaya. Makanya kurang kadang boleh, lebih boleh. Nah, kalau fardu berapa harakat? Nah, kalau sunat kasar berapa harakatnya? Akhir atau tadim berapa harakatnya? Orang mengambil fardu, sedangkan situ ada jamak takhir namanya. Disambat itu. Namanya kan awalah dia gitu. Ini fardu, seharusnya beberapa rakaat. Ibu 15, ya, berarti ragunya. Nah, tapi jadi ragu tuh, dasar ragu tuh kenapa? Dasar ragu tuh kenapa? Udah taruh sebentar apa? Karena menjawab ini ragu tuh apa? Ragu tuh kada pas, inya nama buatnya. Ini karena mau pas-pas. Ragu malahnya apa aja sesuatu yang berbuat sesuatu tuh kada pas-pas. Berarti ragu. Bolak-balik. Nah, berarti inya mau buat Allahu Akbar, wah mau buat. Nah itu nama buatnya. Seorang nama buat. Itu yang ragu. Banyak Allah. Buatnya sama atas silahnya. Sudah ada wadahnya. Apa ini buat sulaman? Apa buat? Aku sudah kembali kepada Allah. Apa buat seorang yang pulang? Nah, sendiri dikit. Oh tadi sendirinya. Artinya takbir haji sudah semua. Berarti sampai ke akhir kalau kembali kepada Allah. Salah itu. Berarti ada. Berarti kita sampai ke maut ala bina nafsi 31 lagi ya. Jawaban dunia hanya sifat ma'ani ma'nawiyah. Selanjutnya banyak kali kebiasaan bersama. Ini mengenal sofa kata-kata kenyataan sifatnya bertahap ya, 7 sifat. Pokoknya apa sifat-sifat apa awal. Sudah diberitakan atau sudah juga. Hidup ada pengakuan melihat ragu-ragu. Berang-berangnya kalau ada belajar kita enak tahu belajar apa Allah madaan ya Allah suruh bilang Allah malah mengajari mau orang ada belajar nanti harus belajar. Kemudian kita membuka sedikit nanti maju barang sebaris. Jadi kita pilih namanya Jawami al-Asra karangan Syekh Asad dan Abdul Rahman Banjari. Jadi di sini ada kitabnya adalah kesimpulan daripada keseluruhan yang dibicarakan Abah Guru Sekumpul atau tentang mengenal diri ada di sini semua. Apa aja di sini bicarakan rajin tuh tentang masalah tauhid, fikih dan tasawuf.
hakikat marifat di sini ada barangnya. Ya, alhamdulillah kopiannya sudah ada, aslinya diunjuki nakawaman kan nanti ya. Aslinya diunjuki. Barangnya kita membuka barang dulu artinya kita pakai halo. Susah. Dari Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji yaitu sebut bagian bagi Allah Ta'ala. Artinya sebut alhamdulillah itu kata-kata kita lah. Sebut yang disebut. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril ma'rifati wal yaqin. Artinya segala puji bagi itu sebut bagi Allah ini bahasa orang beri gitu boleh. Artinya disebut seluruh alam ini kalau lain hanya bagi Allah aja, Tuhan yang menerangi segala hati kita dengan cahaya marifat. Berarti desa dari sana kalau mau marifat tak menunggu-nunggu kalau mau, tapi usaha dan ikhtiar itu tetap. Artinya itu cahaya datang dari Allah, hendak memahami tentang ilmu marifat, menuntut kada mau. Di mana Allah menetapkan cahaya? Artinya menerangi hatinya tadi itu di mana? Hati juga. Jadi halnya adalah pujian. Jadi ini maksud singkat-singkatnya. Jadi cahaya marifat. Bila orang mendapatkan cahaya marifat berarti ada petunjuk atau hidayah. Bila sudah ada marifatnya, kan ada marifat lagi atau lainnya. Cahaya marifat dan yakin. Artinya yakin, saya yakinnya. Jangan ada keraguan. Namun saya yakin, asarannya adalah sama saya. Pokoknya saya yakin, asal ada. Nah, asa tadi deh bisa salah. Makanya kada boleh kita bahasa kita merasa-rasa, disebut merasa-rasa kada boleh. Kita orang. Bila merasa-rasa berarti ada ragu. Bahasa yakin itu kada ada keraguan. Kenapa jadi kada ada keraguan? Kita tidak bisa bayang merasa-rasa ya, aku rasa ada sembahyang kan. Selain ya. Bahasa yakin tadi itu dari awal sampai ke salah. Kada ada lagi. Dirasakannya sudah bernama sembahyang tadi. Mengarang bahasa sembahyang tadi di mana? Awal takbir sampai salam ditegakkan oleh syarat dan rukun. Mana ada ya rukunnya? Rukun kauli fi'li. Tahu sudah. Nah, syaratnya apa? Terpenuhi. Syaratnya mana? Bermacam-macam. Tahu ilmunya masuk syarat juga. Nah, ini tempatnya bersih dan sebagainya, baik tempatnya atau pakaiannya termasuk syarat juga. Jadi tahu nih aja itu sudah termasuk syarat. Namun kita mengerjakan sesuatu sembahyang, tapi kan tahu, berarti kan diterima belum? Kenapa? Syaratnya kurang.
Kurangnya di mana? Karena kada tahu. Bahasa kada tahu tadi kan tahu tadi bang, nah, tahu tapi kada tahu. Kenapa? Tahu ini makruh, sunat ditinggal kada apa aja. Makruh aja kada bisa juga. Bujur nomor dosa siapa? Nomor dosa. Tapi Allah kada katuju. Bila kada katuju berarti kira dia bayar. Dia bayarkan. Tadi dihireni. Sampai jangan ya dihireni. Kira apa ya? Percuma Allah. Baik megawai sunat dapat pahala. Nah, dari apa? Nang kasihannya tadi, nang berkata nicak hanya orang awam, guru nang berkata baik. Sahaja, kada apa-apa aja sunat ditinggal. Hati-hati sunat. Berarti melecehkan Rasulullah lah. Sunat itu kan dari Rasulullah. Dari mana? Berarti salah kurang kan? Artinya penyebab makruh. Berkata tahu ya beritaan kalau awal mengalami betal seberitaan besar. Artinya baik syaratnya. Nah, masuk syarat juga batal juga. Berarti rokok dimundur. Tuh, nyambung sedikit. Wa adkhalana ma'al awliya'i was-sholihin. Saja ku tahu bahwa Ada yang masuk saja, andaikan saja aku tahu, jujur juga nah, jangannya tahu itu. Maksudnya, jangannya tahu, jujur juga. Dan memasukkan kiranya akan kita serta segala tentaranya wali-wali dan segala orang-orang yang soleh. Nih di sini bimbing. Ya dan kita keluar rasa tahu dia atau mana? Nah kita pengarangnya nih. Ayo. Mari kita. Nah, ada sampung tak? Orang-orang yang soleh. Jadi kita nanti tinggal apa terus. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Dan rahmat Allah dan selamat atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW yang ia penghulu segala para nabi yang mursalin. Tidak ada jenak. Ada nabi-nabi yang penutup penghabisan. Maka salawat dan salam ini untuk mengucapkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Yang di Madinah tuh. Kalau kata di Madinah itu tentang tahu, tentang hukum-hukum, tentang ilmu-ilmu. Jihirnya ilmu di situ. Artinya orang yang memimpin di seluruh dunia, alam ada ini. Kira cukup sudah 1 jam. Ada pertanyaan biar penting kita ada masuk dulu barang sedikit ya Allah. Dan selanjutnya, jadi kita di awal Senin pertama kita mau buka ini sedikit, barang sedikit tetap sampai sudah berlanjut nih ini. Tahun Melon Anwar belum diadakan dulu karena itu agak kesulitan masih kan memahaminya kan kali. Agak kesulitan masih. Menurut pendapat ilmu lah, belum benar-benar tahu biar sendiri yang tahu. Karena meraba-raba ya. kasih Ada pertanyaan Pian? Ada dulu lagi. Kita tutup. Kita bertanya sedikit.
kayak almarhum Haji Nur Aniyah Ainiyah